Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri, SAK, FAK, AK, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Izin memperkenalkan diri, Ibu. Nama saya Dita Putra Pamungkas, mahasiswa Universitas Timur Asia, PJJ Akuntansi. Izin menyampaikan atau mempresentasikan tugas-tugas yang telah saya buat. Sebelumnya saya izin share screen. Dalam tugas kali ini, adapun topik yang saya ambil yaitu terkait transfer pricing, itu di mana terkait mekanisme pengendalian manajemen pada perusahaan terdesentralisasi. Transfer pricing. Jadi sebelumnya apa itu transfer pricing dalam sistem pengendalian manajemen? Secara definisi, transfer pricing adalah harga yang dibebankan oleh satu segmen organisasi kepada segmen lain dalam organisasi yang sama atas transfer barang atau jasa. Syarat utama dari transfer pricing yaitu pertama, organisasi harus terdesentralisasi. Yang kedua, divisi-divisi tersebut diperlakukan sebagai pusat laba atau profit center atau pusat investasi. Tujuan dari transfer pricing, yang pertama, memberikan informasi yang relevan, memberikan sinyal ekonomi yang tepat kepada manajer divisi untuk membuat keputusan trade-off antara pendapatan dan biaya, misalnya keputusan make or buy. Lalu yang kedua, tujuannya yaitu untuk memberikan evaluasi kinerja yang akurat, yaitu menghasilkan angka laba yang mencerminkan kontribusi ekonomi sebenarnya dari setiap divisi, sehingga kinerja manajer dapat dinilai secara adil. Yang ketiga ada keselarasan tujuan, di mana memastikan bahwa keputusan yang meningkatkan laba divisi juga akan meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada otonomi divisi, yaitu menjaga independensi manajer divisi dalam beroperasi tanpa campur tangan berlebihan dari kantor pusat. Tiga metode penentuan harga, ada tiga, yaitu pertama harga dasar atau market base. Nah, ini adalah metode yang paling disarankan dan dianggap ideal. Dalam metode ini, harga transfer ditetapkan sama dengan harga yang berlaku di pasar eksternal untuk produk yang sejenis. Lalu yang kedua, yaitu metode berbasis biaya atau cost base, yaitu di mana metode ini digunakan jika tidak tersedia harga pasar yang valid, misalnya untuk produk setengah jadi yang unik. Lalu yang ketiga, yaitu metode negosiasi atau negosiatif, yaitu metode yang dimana harga transfer ditentukan melalui proses tawar-menawar antar manajer divisi penjual dan pembeli, seolah-olah mereka adalah entitas bisnis yang terpisah. Nah, masalah umum dalam transfer pricing yaitu adanya suboptimalisasi, ada konflik antar divisi, dan dualisme kepentingan. Studi kasus, yaitu kasus PT Adaro Energi Tbk dalam masalah sengketa pajak transfer pricing. Jadi isi utamanya yaitu praktek transfer pricing penjualan batu bara di bawah harga pasar atau under invoicing ke afiliasi di negara suaka pajak atau tax haven. Mekanisme kasus Adaro yaitu dalam alur transaksinya, yaitu pertama PT Adaro Indonesia yang berkedudukan di Indonesia bertugas melakukan kegiatan penambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Lalu yang kedua ada Coldtrade Service International Pte Ltd Coldtrade yang berkedudukan di Singapura yang merupakan anak perusahaan yang terafiliasi dengan Adaro bertugas sebagai agen penjualan atau trading arm. Mekanisme transaksinya, PT Adaro Indonesia menjual batu bara hasil tambangnya ke Coldtrade dengan harga tertentu. Kemudian Coldtrade menjual kembali batu bara tersebut kepada pembeli akhir atau pasar global dengan harga pasar yang lebih tinggi. Dampak akuntansi dan pengendaliannya, terlepas dari aspek legal dan pajaknya, dalam kacamata sistem pengendalian manajemen, skema seperti ini memiliki risiko besar dalam sistem pengendalian internal perusahaan, di mana satu akan terjadi distorsi kinerja divisi produksi, yaitu manajer operasional di Tambang Kalimantan mungkin telah bekerja sangat keras melakukan efisiensi penambangan, namun karena harga jual yang dipatok terlalu rendah, sehingga laporan keuangan divisi akan terlihat kurang menguntungkan atau marginnya. Dampaknya, manajer tambang
di Indonesia bisa kehilangan motivasi karena kinerjanya tidak tercermin dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua, dampaknya distorsi kinerja divisi trading Singapura. Sebaliknya, kantor di Singapura terlihat sangat profitable, padahal mereka mungkin hanya memiliki fungsi administrasi penjualan tanpa risiko operasional yang berat. Lalu yang ketiga, ada kesulitan dalam pengambilan keputusan, karena jika manajemen pusat menggunakan data yang terdistorsi ini untuk mengambil keputusan strategis, mereka mungkin akan salah langkah. Analisis pengendalian regulasi. Jadi kasus ini merupakan temuan dari sebuah LSM internasional yang bernama Global Witness, yang dia menyoroti struktur keuangan dari PT Adaro Tbk ini selama dari 2009 sampai 2017. Lalu yang kedua, ada prinsip kewajaran atau arm's length principle. Jadi dalam konteks perpajakan, terutama untuk perusahaan multinasional, harga transfer diatur secara ketat oleh regulasi di Indonesia, yaitu diatur dalam PMK nomor 22 PMK 03 2020. Prinsip utamanya adalah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip ini menyatakan harga transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama dengan harga yang terjadi seandainya transaksi tersebut dilakukan oleh pihak independen yang tidak memiliki hubungan istimewa. Kesimpulan dan pelajaran manajerial yang dapat didapatkan. Yang pertama, transfer pricing adalah pedang bermata dua. Selain itu, seharusnya transfer pricing digunakan sebagai alat pengendalian yang berfungsi untuk menyelesaikan tujuan divisi dengan tujuan perusahaan, memfasilitasi desentralisasi, dan memungkinkan evaluasi kinerja yang objektif. Namun, dalam praktiknya, transfer pricing malah sering dimanfaatkan untuk strategi penghematan pajak global atau tax planning melalui pemindahan laba ke negara bertarif pajak rendah, sehingga terlihat seperti yang terjadi pada kasus PT Adaro. Pentingnya arm's length principle. Dari kasus yang terjadi, maka kita tekankan lagi bahwa prinsip arm's length principle merupakan sesuatu yang harus dipegang untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Karena dengan prinsip tersebut menjaga harga di masing-masing negara dengan baik. Lalu yang ketiga, adanya pemisahan laporan. Jadi dengan adanya pemisahan laporan ini diharapkan baik perusahaan yang terdesentralisasi atau pusat dapat menunjukkan kinerja keuangannya secara valid. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih atas perhatian Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.